Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Vanessa Mariani dari kelas 5C Tades Matematika. Di sini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi Itemen. Sebelumnya di sini ada dua file, yaitu yang latihan satu dan kunci jawaban satu. Nah, untuk file Excel ini kita buka dulu. Kemudian eh, di sini kita akan ubah format filenya menjadi TXT. Jadi caranya yaitu Ctrl A terlebih dahulu. Kemudian kita ubah formatnya menggunakan AutoFit column width. Selanjutnya kita save menjadi TXT yang text tab delimited. Kemudian untuk yang kunci jawaban juga di sini untuk dari 10 soal itu kebetulan jawabannya A semua. Nah, di sini juga kita ubah dulu Ctrl A, kemudian di format auto fit column width, kemudian save as, kita ubah juga menjadi tab delimited txt, kemudian kita save. Di sini Excelnya kita close, kita masuk ke aplikasi Itemennya, langsung oke aja, kemudian ini nggak usah diisi. Nah, untuk data matrix file kita buka foldernya itu menggunakan format txt. Jadi kita cari folder yang tadi, ubah ininya jadi txt. Nah, di sini ada latihan satu dan kunci jawaban satu. Nah, untuk yang di bagian data matrix file ini kita isi dengan latihan satu. Selanjutnya yang item control file ini adalah kunci jawabannya. Caranya sama seperti tadi, kita cari folder yang disimpan txt tadi, kemudian masukin ke yang tadi itu kunci jawaban. Kunci jawabannya di open, kemudian untuk output filenya kita save di folder yang sama ya, supaya gampang dicarinya. Di sini kita kasih nama aja output untuk UAS save. Setelah itu eh, masuk ke input format. Nah, untuk input format itu ada number of X-many ID column. Nah, di sini ada 7. Untuk mencari tahu angkanya, kita buka notepad yang txt yang latihan. Nah, di sini untuk yang number of X-many ID columns itu berarti kita lihat di bagian item. Item ini siswa 01 itu yang paling terakhirnya itu di kolom berapa? Di kolom 7. Kemudian untuk yang X-main age begin in column berarti dari siswa 01 ini kolom yang pertama itu di kolom berapa? Maksudnya yang ID ID-nya itu mulai di kolom berapa? Di kolom satu berarti ini harus diganti satu. Untuk cara gantinya ini kita matiin dulu. Kemudian dikurangi jadi satu. Nah, terus untuk yang item response begin in column berarti eh, respon yang respon pertama itu di kolom berapa responnya? Berarti di kolom 9. Kita lihat di bawah ini ya, di kolom 9. Berarti udah benar, kita nyalain lagi. Nah, untuk txt-nya kita
tutup lagi, di close. Kemudian yang ini, yang do you want to investigate differential item functioning, ini kita eh, matiin karena kita nggak akan nyari perbandingan dari dua kelompok tuh. Terus untuk scoring option itu kita skip. Nah, terus yang option itu kita yang output option ditambahin jadi dua. Jadi desimal di belakang nolnya itu ada dua angka. Kemudian kita di run. Kalau ini berarti udah berhasil. Nah, di sini di folder yang tadi kita akan ada output, ada tiga output, yaitu dua Excel dan satu Word. Kita buka dulu yang Word. Nah, karena ini nggak bisa, kita buka di yang Excel aja. Nah, untuk yang Excel itu kita bukanya yang ini, bukan yang scores. Nah, karena hasilnya itu masih berantakan, kita rapihin dulu caranya. Kita klik kolom A-nya, kemudian pilih data, kemudian text to column. Nah, di sini kita next. Untuk delimitersnya kita pilih yang koma dan tab, kemudian next, kemudian finish. Nah, di sini sudah lumayan rapi, tapi di sini masih ada kekeliruan yang dimana ini A itu harus ada di sini, kemudian 20 itu harusnya ada di option. Jadi kita rapihkan terlebih dahulu. Caranya drag yang dari A ini sampai yang key, kita Ctrl X, kemudian pilih yang option yang di bagian sini, Ctrl V. Nah, untuk selanjutnya juga sama, sampai ke item nomor 10. Nah, setelah sudah rapi, kita buat folder baru. Kita ini save dulu ya. Di save, kemudian kita buat folder baru yang dimana saya sudah membuat yang ini. Nah, di sini ada kolom nomor item, kemudian ada tingkat kesukaran dengan skor dan kategori, daya beda dengan skor dan kategori, kemudian ada keberfungsian distraksi yang dimana ini jawaban, kemudian ada evaluasi item. Nah, untuk tingkat kesukaran, kita lihat di file sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan nilai P ini. Nah, kemudian ini kita drag sampai bawah, copy, pindah ke eh, file yang sebelumnya, dan paste di sini. Nah, untuk yang daya beda itu sama. Di file sebelumnya itu ada di sampingnya yang P ini. Nah, di samping tingkat kesukaran. Nah, kemudian yang ini juga di copy, ini dipaste di sini. Nah, untuk keberfungsian distraksi, kita copy juga dari file sebelumnya, tapi eh, pakai yang ini, yang bagian option prop. Nah, ini dari A sampai D kita copy. Kemudian untuk pastenya di file yang ini itu dengan cara klik kanan, kemudian pilih yang paste spesial, menggunakan transpose. Oke, jadi
eh, pastenya otomatis ke kanan, bukan ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya juga, item yang kedua, kita copy, kemudian paste spesial. Salah, paste spesial. Nah, setelah itu kita rapikan dulu tabelnya. Nah, untuk kategori ini kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan if dalam kurung pilih yang kolom B3 yang di kolom skor, kemudian kurang dari 0,3, kemudian titik koma, tanda petik sukar, tanda petik 2, kemudian titik koma lagi, lalu ketik if lagi, kemudian pilih yang kolom tadi, kurang dari 0,7, 0, kurang dari sama dengan 0,7, titik koma, tanda petik sedang, tanda petik lagi, kemudian titik koma, klik if lagi, ketik if lagi, terus tanda kurung, pilih yang kolom yang tadi, kemudian lebih dari 0,7, titik koma, tanda petik mudah, tanda petik, kemudian tutup kurung 3 kali, kemudian enter. Nah, di sini tulisannya itu masih mudah karena ini menggunakan 0, tapi di sini menggunakan 0 titik. Jadi yang titiknya kita ubah dulu menjadi koma dengan cara kita blok, kemudian menggunakan Ctrl F. Nah, pilih yang replace, yang fine white-nya
isi dengan titik, di replace isinya dengan koma. Terus replace all. Nah, oke. Jadi hasilnya sesuai ya dengan rumus ini. Nah, kemudian kita drag sampai bawah. Nah, jadi otomatis keisi. Nah, untuk yang daya beda, kita juga menggunakan rumus yang dimana sama dengan if dalam kurung, kemudian pilih yang kolom ini, kolom yang skor, kemudian kurang dari 0, yaitu titik petik, titik koma, tanda petik, sangat buruk. Kemudian titik koma, if, dalam kurung, pilih lagi kolomnya, kurang dari 0,2, titik koma, tanda petik buruk, titik koma, if, dalam kurung, pilih kolomnya, kemudian kurang dari 0,4, tanda tanda titik titik koma, tanda petik cukup, titik koma lagi, kemudian if, dalam kurung, pilih skornya, pilih kolomnya, kurang dari 0,7, titik koma, tanda petik balik, kemudian titik koma, tanda petik sangat baik. Kemudian tutup, kurung tutup, dan kurung tutup. Enter. Nah, ini juga kita drag sampai bawah. Nah, otomatis ke isi. Nah, untuk yang ini, karena skornya itu tingkat kesukarannya 1, berarti sangat-sangat mudah. Jadi kita ditandai ya. Kemudian yang ini jadinya sangat-sangat buruk. Kita tandai dengan warna merah. Yang ini juga hasilnya buruk. Ditandai dengan merah. Yang ini cukup kita tandain dengan berwarna kuning. Nah, kemudian untuk keberfungsian distraksi di evaluasi item itu kita isi dengan menggunakan rumus juga. Karena di sini jawabannya A semua, jadi rumus evaluasi itemnya itu tidak menggunakan A, yang dimana menggunakan BCD-nya saja. Jadi caranya itu sama dengan tanda kutip diterima, tanda kutip, kemudian dan if, dalam kurung yang kolom B, jawaban kolom B itu kurang dari 0,01, titik koma, tanda kutip, koma, opsi B diganti, tanda petik, titik koma. Kemudian if yang ini, yang kolom yang jawaban B, kurang dari 0,05,
titik koma, tanda petik, koma, opsi B di revisi. Dan if kita ganti ke jawaban yang C, kolom C berarti sama kurang dari ini. Ini kita opsinya jadi C, kemudian if dalam kurung yang ini kurang dari 0,05 di revisi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang D. Yang D oh, ini kita ganti jadi D, kemudian if dalam kurung yang D 0, kurang dari 0,05 yang D direvisi. Enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, untuk jawaban yang item 0 dan selanjutnya kita drag aja sampai bawah. Nah, di sini sudah otomatis tergantikan. Nah, mungkin bisa dilihat yang B ini harus direvisi. Berarti kita tandain dengan yang kuning. Kemudian yang B juga, yang item B, yang item 2 yang B harus direvisi. Kemudian yang item 3 ini harus diganti. Berarti untuk yang 0, hasil 0 ini mesti diganti. Ini juga diganti. Kemudian ini diganti. Ini juga ganti dan ini juga ganti. Nah, kemudian yang item 5 itu yang opsi B direvisi. Kita ubah menjadi warna kuning. Kemudian opsi C diganti, opsi D revisi untuk yang item 7. Kemudian yang ini direvisi dan ini juga direvisi. Nah, mungkin segitu untuk rangkumannya. Jadi di sini lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca. Mungkin sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Mohon maaf bila masih kurang jelas dan masih terlalu cepat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.